Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi kita kawan. Kita akan membahas terkait pemikiran cemerlang atau konsep yang sungguh luar biasa dari seorang jenderal, yaitu Letnan Jenderal TNI Kunto Arif Wibowo. Nah, ini saya sangat mengenal beliau sejak saya masih PAMA ya. Jadi pertemuan pertama kali dengan Pak Kunto ini waktu beliau baru selesai selapa. Ya, baru selesai selapa, kemudian ditampung di Divisi 2 Kostrad. Nah, saya kebetulan juga ada di Divisi 2 Kostrad. Salah satu yang disampaikan oleh Pak Kunto kepada saya waktu itu, dan saya masih sangat ingat. Beliau bilang begini, "Le, ke depan itu akan berkurang yang namanya perang fisik. Ya, kayak perang kayak Aceh dan sebagainya, itu akan semakin berkurang. Nah, salah satu yang membuat kita di perwira di TNI adalah berinovasi. Kalau mau berkarir, ya berinovasi. Nah, jadi saya kenal Pak Kunto bahwa beliau berinovasi sejak PAMA, ya, dan sampai hari ini terus berinovasi untuk kemajuan TNI dan rakyat Indonesia. Nah, kita ambil salah satu contoh di sini masalah UMKM ya. Nah, kita lihat dulu masalah UMKM. Nah, ini saya ambil dari Membina UKM ya, dari Hello Email. Nah, ini ditulis oleh Pak Kunto 19 Februari 2025. Nah, ini tulisan beliau, saya bacakan ya. Pada setiap penugasan yang saya jalani, perhatian selalu tertuju pada sektor-sektor real di masyarakat. Insting selalu mengarah pada gagasan, ide, apa yang bisa dilakukan. Insting yang terasa karena sektor real adalah komponen tertangguh dalam pertahanan negara. Semangat berbagi, itu ide yang selalu digaungkan. Komponen pertahanan negara harus dikuatkan sesuai dengan persoalan yang dihadapi. Di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, wilayah yang senyatanya berbatasan dengan lalu lintas internasional, lokasi yang betul-betul strategis bagi pertahanan Indonesia. Di sana juga bermukim ratusan bahkan ribuan sektor real, bidang usaha yang berhubungan dengan realitas masyarakat Indonesia yang sesungguhnya. Bidang UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah adalah sektor terbanyak. Tidak hanya di Tanjung Pinang sebetulnya. Seluruh daerah di Indonesia dipenuhi pelaku-pelaku usaha kreatif ini. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM menyebutkan setidaknya ada 20 ribuan pelaku UMKM untuk wilayah Tanjung Pinang. Data ini kemudian kemungkinan besar akan bertambah banyak mengingat pertumbuhan makin meningkat. Dengan jumlah tersebut, andai pada satu UMKM ada 3 anggota keluarga, maka ada 60.000 orang lebih yang bergantung pada sektor nyata ini. Sungguh jumlah yang tidak sedikit. Banyak bidang yang diusahakannya, mulai dari jenis makanan, pakaian, souvenir, kerajinan, dan ragam usaha kreatif lainnya. Sesuatu yang terkadang tidak terpikirkan oleh kita, ternyata ada di sektor ini. Nah, ini salah satu contoh seorang pedagang kerak telur adalah bukti UMKM yang kreatif. Masa COVID-19 yang melanda lebih dari 2 tahun lamanya, UMKM betul-betul terpuruk, tenggelam dalam hampasan pandemi yang kala itu entah kapan berakhirnya. Pasca pandemi mereka kembali bergeliat, tak akan pernah hilang karena disitulah adanya orang Indonesia. Apa yang bisa dilakukan? Apa hanya cukup dengan bersimpati, peduli, dan foto-foto membuat konten? Tentu tidak. Ini bukan soal viral atau apalah namanya. Biarlah sedikit tetapi nyata. Langkah pertama tentu memahami dulu apa persoalan yang dihadapi kelompok kecil ini. Setidaknya sejauh pemahaman terdapat beberapa konteks masalah yang masih membelit. Pertama, kepastian legal usaha yang dilakukan.
Sebagai sektor kecil, tentu mereka akan sulit berbicara legalitas. Dengan kreativitasnya, lahan 1 kali 1 meter pun mereka bisa sulap jadi lahan usaha. Bahkan terkadang tanpa lahan sama sekali. Cukup bermodalkan sebuah gerobak atau sebuah sepeda, mereka hidup dan terus berusaha. Kedua, permodalan untuk pengembangan usaha. Untuk bisa hidup lebih baik, usaha dikembangkan, tentu butuh modal usaha. Bagi UMKM ini masih jadi masalah. Walaupun pemerintah sudah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk membantu, mungkin perlu solusi-solusi lain. Ketiga, minimnya teknologi untuk menampung kreativitas, terutama sekali bagi kalangan UMKM yang tergolong tradisional, yaitu mereka yang memang dari awal sudah jadi pelaku usaha, tidak memiliki bekal pendidikan formal memadai, dan berusaha sebagaimana layaknya pedagang ke pembeli. Ini berbeda dengan pelaku UMKM kekinian, apalagi yang memang lahir karena adanya teknologi atau e-commerce. Keempat, rendahnya kuasa terhadap produk karena ketergantungan dengan pihak ketiga. Banyak di antara pelaku UMKM adalah mereka yang menjadi reseller. Ini menyebabkan mereka sangat tergantung pada pihak pertama ataupun kedua. Daya saing tentu menjadi rendah karena akses yang terbatas. Ketergantungan ini tidak hanya pada produk, dalam beberapa hal juga pada bahan baku. Akumulasi dari semua masalah tersebut adalah kapitalisme pasar yang menempatkan pemilik modal sebagai pemegang kuasa. Mereka adalah pelaku usaha kecil dalam segala bentuknya. Tapi saat pasar dikuasai dengan kekuatan-kekuatan besar, maka UMKM kemudian akan menjadi laron-laron saja. Mereka tetap hidup tapi sulit menjadi besar dan kuat. Bersyukur dengan kebijakan sekarang dari pemerintah yang mendorong pemberdayaan UMKM melalui ragam sektor, kebangkitan mulai mereka rasakan. Oleh sebab itu, sumbangsi dan peran pihak lain sangat diperlukan. Dukungan dan keberpihakan pemerintah itu sudah pasti. Peran pemerintah memang ada pada wilayah ini, apalagi beberapa kementerian juga difokuskan ke sektor kecil ini. Banyak peran yang diambil dan dilakukan pemerintah, termasuk program hilirisasi. Tetapi dalam posisi keterbatasan, maka dukungan pihak lain harus ada. TNI memandang sektor ini sebagai komponen penting, masuk dalam komponen pendukung sistem pertahanan bernegara. Sesuai konsep Sishan Kamrata, maka kekuatan elemen masyarakat adalah bagian vital. Tak mungkin berbicara pertahanan negara tanpa masyarakat yang kuat. Di beberapa daerah yang saya lalui, implementasi memperkuat selalu dilakukan. Kita mencoba mengisi ruang-ruang kosong yang posisinya justru sangat mendesak. Oleh sebab itu, interoperability dan sinergi menjadi penting. Hal yang dilakukan juga sesuai dengan kemampuan dan kapasitas. Pendekatan teknologi terapan, inovasi dan mendorong kreativitas itu yang terus dilakukan. Munculnya produk mesin pengelola sampah, alat penjernih air, teknologi pembuatan batu es, gagasan tentang desa online, pendampingan pada UMKM, memperbanyak basar-basar, dan ragam kegiatan lainnya adalah bagian dari semua itu. Kita percaya pelaku UMKM adalah orang-orang luar biasa, memiliki etos kerja tinggi, tahan banting dan berjuang untuk keluarganya. Bisa hidupi keluarga dan sekolahkan anak-anaknya. Itu sudah lebih dari cukup, sesederhana itu. Didorong oleh kesadaran bahwa pelaku UMKM adalah bagian dari pertahanan negara. TNI mencoba masuk ke wilayah itu. Sebagaimana dikatakan tadi, andai di Tanjung Pinang saja ada sekitar 60.000 orang yang hidup dari usaha ini, bagaimana pula dengan wilayah lain? Apalagi jika dikalkulasikan dengan perputaran uang. Bukan jumlah yang sedikit. Satu kata penting pula, mereka semua adalah warga negara Indonesia asli. Nah,
Inilah kawan, ya, yang disampaikan tulisan daripada Pak Kunto yang viral ya. Nah, jadi di sini beliau berpikiran bukan hanya terkait ya seorang prajurit, seorang TNI, bukan hanya membahas terkait masalah perang. Ya, ini yang disebut tentara rakyat. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Kunto ini luar biasa kawan. Ini pemikiran bagus. Ya. Dan saya melihat ya, saya kan mengikuti terus kegiatan Pak Kunto ya lewat media-media, ya media-media di TikTok saya sering lihat. Cuma ini kan jarang dipublikasi di media-media terkenal. Ya, saya sudah tidak bisa hitung itu berapa sudah inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Pak Kunto, baik itu kepentingan internal TNI maupun untuk kepentingan rakyat Indonesia. Nah, ini ada lagi konsepnya, ya ini salah satu konsep beliau ini juga ini harus, saya kira konsep-konsep Pak Kunto ini adalah salah satu cita-cita Pak Prabowo di situ. Ya terkait masalah pertahanan, terkait masalah berbicara terkait rakyat. Nah, jadi salah satu juga konsep ini yang mungkin belum disampaikan beliau yaitu membentuk kepulauan mandiri secara secara masa damai. Ya sebenarnya ini penguatan semua aspek untuk membantu perang semesta. Jadi itu salah satu pesan beliau ya. Jadi kepulauan mandiri itulah konsep yang sekarang ini Pak Kunto sedang jalani. Ya, yang selama ini dijalani oleh Pak Kunto sampai sekarang sebagai Panglima Komando Wilayah wilayah ya gabungan Kogab Ilham 1 yang ada di Tanjung Pinang. Jadi beliau selalu melaksanakan pendekatan sosial budaya, ya, ekonomi dan teknologi tepat guna. Dan itu saya lihat itu di video-video ya yang di media-media TikTok. Itu ada beberapa yang saya sebutkan tadi termasuk ya untuk alat air minum. Itu sudah dilakukan oleh Pak Kunto skala kecil. Dan itu juga sudah berpikiran jauh ke depan terkait masalah pertahanan. Maka itu tidak salah kalau Pak Prabowo memberikan beliau terus kesempatan untuk berinovasi. Dan saran saya kepada pemerintah, kepada Presiden Bapak Prabowo Subianto, nah beliau ini adalah Jenderal Kunto, sudah tidak memikirkan bagaimana pribadi kawan. Beliau lebih banyak memikirkan untuk orang banyak. Ya, wahai sahabat Quran Indonesia, maka semoga Presiden Pak Prabowo memberi kesempatan yang lebih luas ya kepada Pak Kunto agar bisa menjangkau seluruh Indonesia. Ya, paling tidak habis Pangko Gap Ilham 1, naik jadi Kasat. Nah, kalau naik ke Pelastap Angkatan Darat itu jangkauannya dari Sabang sampai Merauke. Agak lebih luas. Ya. Karena jarang sekali, wahai sahabat Quran Indonesia, jarang sekali kita mendengar, ya kalaupun ada satu dua ya, jarang sekali kita mendengar tentara aktif membahas seperti ide-ide masalah UMKM begini. Ya, ini ada hubungannya dengan pertahanan negara dan ini adalah salah satu visi misi dan juga dilakukan oleh Presiden kita Pak Prabowo Subianto. Salah satunya ini yang menggiatkan ekonomi kerakyatan. Contoh, pendirian dengan adanya makan bergizi gratis yang ada di dapur yang ada di setiap wilayah, itu sudah bisa meningkatkan taraf ekonomi rakyat. Apalagi ini mau dibuat koperasi merah putih yang jumlahnya kurang lebih 80.000 koperasi ya yang ada di setiap desa. Ini ada hubungannya berbicara UMKM juga. Jadi saran saya kepada pemerintah, khususnya kepada Presiden Prabowo Subianto, agar bisa memberikan tugas
amanah kepada Letjen Kunto yang lebih besar lagi jangkauannya. Walaupun saya tahu betul, ya, Jenderal Kunto tidak pernah minta jabatan. Saya pernah itu ditegur waktu saya bilang, Bang, mudah-mudahan abang naik jadi ini, jadi jabatan ini. Saya malah ditegur, nggak usah, jangan minta-minta jabatan. Tapi kalau dikasih jabatan itu, lakukan dengan baik dan benar. Karena terus terang kawan, saya ini pegiat medsos. Sangat langka seorang jenderal aktif berbicara hal-hal yang seperti ini. Sangat langka. Yang menyentuh kepada kehidupan sosial, kehidupan ekonomi rakyat Indonesia. Karena TNI tidak bisa dilepaskan dari kehidupan rakyat Indonesia. Tidak bisa. Waktu beliau Pangdam di Jawa Barat nih, banyak di situ yang dirasakan itu, baik prajurit maupun masyarakat di sekitar. Waktu Kasdam, waktu jadi Danrem, bahkan waktu jadi komandan batalion. Nah, sekarang karena jabatan naik, pangkat naik, jangkauannya agak lebih luas. Di Tanjung Pinang bergerak. Ya, kalau dikasih jabatan amanah jadi kepala angkatan darat berikutnya ini, tentunya akan lebih luas jangkauannya. Nah, dan cocok juga jadi Menteri Pertahanan masa depan. Selanjutnya, ya takdir Allah. Yang jelas, itu yang saya kenal oleh Pak Kunto, suka memberi, suka membantu, tanpa pamrih. Dan ini adalah salah satu harapan Pak Prabowo, memiliki pasukan, memiliki orang-orang yang memang berbuat untuk rakyat Indonesia, bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Demikian kawan, yang saya sampaikan terkait sosok Letnan Jenderal TNI Kunto Wibowo. Saya sangat mengenal beliau juga, sangat kenal, karena saya adalah salah seorang pelatihnya dulu waktu Raider. Jadi tahu betul sampai sekarang. Bagaimana menurut sahabat Kura Indonesia? Jangan lupa bagikan videonya.